أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka adakan. Surat Al-An'am ayat 112. Menurut Mujahid, Qatadah dan Hasan Al-Basri, di antara jin dan manusia itu ada yang menjadi setan. Pendapat ini diperkuat oleh Abu Dzar yang ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Dzar, apakah kamu telah memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan setan yang berasal dari jin dan manusia?" Lalu Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, adakah setan-setan dari manusia?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, benar-benar ada. Yang dimaksud di sini adalah manusia yang berperilaku seperti setan, selalu mengajak kepada kejahatan dan permusuhan." Ayat ini menjelaskan bahwa kaum muslimin menghadapi sikap permusuhan orang-orang musyrik. Demikian pula lah Allah menjadikan bagi tiap-tiap nabi musuh-musuh yang terdiri dari setan-setan, baik dari jenis manusia maupun dari jenis jin. Setan-setan adalah musuh bagi para nabi dan para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Juga bagi setiap mubalik yang menyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala
setiap kali timbul hal yang bertentangan, pastilah yang satu akan mengalahkan yang lain. Yang kuat tentu menghancurkan yang lemah. Dan menjadi sunnatullah bahwa kesudahan yang baik dan kemenangan terakhir tentu berada di pihak golongan yang benar. Apabila turun hujan deras, akan timbul banjir, dan ia akan menimbulkan buih yang banyak sekali di atas permukaan air. Buih itu jika ditiup angin, segera lenyap menghilang, sehingga hanya airnya yang tetap di bumi. Demikian pula kehidupan ini, penuh dengan perjuangan, dan seorang pejuang tidak dapat memelihara kedudukannya kecuali dengan kegigihan akan kesabaran. Demikian pula amal-amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah amal-amal yang dikerjakan dengan baik dan ikhlas. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Surat Al-Baqarah ayat 214. Setan-setan yang menjadi musuh para nabi berusaha membisikkan kepada orang yang digodanya bujukan yang indah-indah untuk menipu mereka dan mengelabui penglihatan mereka, sehingga dengan tidak disadari mereka tergelincir dari jalan yang benar. Telah terbukti dengan nyata tipu muslihat setan itu pada peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa. Setan bersumpah dengan halus dan menggambarkan kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa bila Nabi Adam alaihissalam dan istrinya mau makan buah khuldi, buah keabadian, maka ia akan tetap tinggal di surga selama-lamanya. Demikian pula setan membisikkan kepada orang-orang yang terjerumus melakukan kemaksiatan. Setan tersebut membisikkan agar mereka menggunakan kesempatan untuk hidup bebas, merdeka di dunia ini, menikmati segala kelezatan hidup, karena mereka tidak perlu takut pada siksaan Allah, karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sekiranya Allah menghendaki
agar setan-setan itu tidak menipu manusia, tentulah setan-setan itu tidak dapat berbuat apapun. Tetapi Allah memberi keluasaan kepada mereka untuk memilih apa yang akan mereka kerjakan menurut petunjuk akalnya yang sehat dan memilih jalan yang akan ditempuhnya, jalan yang benar atau jalan yang salah. Karena itu Nabi diperintahkan untuk tidak menghiraukan mereka, sebab nanti di akhirat mereka harus mempertanggungjawabkan segala tingkah laku mereka selama di dunia. Sedangkan Nabi hanya bertugas menyampaikan risalah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba lil ghurabai, unasun solihuna fi unasi su'in kathirin, may ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum." Keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing, yaitu orang-orang soleh di lingkungan orang-orang banyak yang berperangkai, banyak orang-orang yang berperangai buruk, orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Surat Al-An'am ayat 112. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya ketika mengajak kepada tauhid, oleh kaumnya beliau dijuluki sebagai tukang sihir, lagi pendusta, padahal sebelumnya mereka memberi beliau julukan As-Sadiqul Amin, artinya yang jujur lagi terpercaya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan kita beristiqomah di dalam iman, di dalam ilmu, di dalam amal yang ikhlas, dan beristiqomah selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada seluruh umat manusia yang masih berada di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma munzilal kitabi
wa mujriyal sahabi wa hazimal ahzabi ihzimhum wansurna alaihim. Wahai Allah, sungguh kami jadikan Engkau di tenggorokan mereka sebagai pengendali, dan kami memohon diselamatkan dari kejahatan mereka. Wahai Allah, Tuhan yang menurunkan Al-Quran, Tuhan yang menjalankan awan, Tuhan yang menghancurkan pasukan musuh, hancurkanlah mereka dan menangkanlah kami untuk menghindari kejahatan orang-orang yang mengancam kami. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.